Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Radio Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sebentar di jam 10 lewat 5 menit kita akan hadirkan acara Mosaik Budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
kakeane anak tuna kamase mase rapangat tumpang ribala ikat tendi binto enri langit manaku lumpa mana lumpa tak kurapi tonji ikat tendi anak karae kinrori ambalak madina Cina taena pakuleku Lompo Cinaku sayang Lompo Cina taena pakuleku Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan memperbincangkan mengenai pembelajaran safar pada budaya lokal. Dan kebetulan sekali pada kesempatan pagi hari ini narasumbernya juga yaitu Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, STMT, IPM, dosen Teknik Informasi UIN Alauddin Makassar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Safar, saya panggilnya ya. Iya Safar, sesuai dengan namanya Pak. Kebetulan ini bulan juga bulan Safar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas juga tentang Safar, pembelajaran Safar. Nama narsumnya juga Pak Safar, Masya Allah. Jadi boleh tahu dulu apa kira-kira nih, mungkin perkenalan dulu ke pendengar kita, aktivitasnya seperti apa nih Pak Safar, silakan. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat pagi di Mosaik Budaya. Izinkan perkenalkan saya, nama saya Andi Muhammad Syafar, asli dari Kabupaten Sidenren Rapang, putra asli, putra lokal. Wah, sesuai dengan tema hari ini terkait budaya, maka tidak diragukan lagi keaslian namanya. Karena produk lokal, produk dari, kalau kita lihat A-nya itu adalah Andik, maka cocok sekali dengan budaya lokal kita bahas pada hari ini. Iya. Dan aktivitas hari ini adalah dosen di Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Iya. Nah ini kita membahas tentang pembelajaran Safar berbasis argumen dan virtual reality ya. Jadi ini bukunya sudah terbit juga, beliau yang menulis sendiri ya. Boleh tahu sendiri ini apa ini Safar sebenarnya? Kok bisa muncul judul buku ini, pembelajaran ini? Ya, silakan. Kasih. Jadi judul buku yang kemudian saya terbitkan di awal Juni 2025 adalah terinspirasi dari namanya sendiri, penemunya adalah Andi Syafar. Karena kita merasa iri dengan produk di luar yang kemudian namanya jadikan penemuan, maka salah satu anak bangsa kita, karena ini momentum hari kemerdekaan yang ke-80, melahirkan sebuah penemuan namanya penemuan Syafar. Syafar ini terinspirasi dari namanya penemunya, Andi Muhammad Syafar. Jadi Syafar ini diadopsi dari 6 mode pembelajaran menghasilkan satu produk yang namanya produk pembelajaran Syafar. Jadi pembelajaran Syafar ini adalah sebuah model atau sebuah kerangka kerja yang kemudian mengintegrasikan teknologi dan proses pembelajaran secara bertahap. Jadi Syafar itu adalah sebuah bentuk sintaks. Jadi berbicara sintaks, berbicara sebuah tahapan. Jadi saya berikan nama Syafar itu dari akronim substitution. Kalau kita Indonesia akan ada penggantian, kemudian augmentation, peningkatan, virtual learning, pembelajaran virtual, apply itu penerapan, kemudian terakhir itu R-nya adalah evaluasi dan penilaian ulang. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai wujud pembelajaran Syafar yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah pembelajaran. Karena untuk bagaimana kemudian meningkatkan efektivitas belajar, maka kita perlu yang namanya sebuah sintak pembelajaran seperti itu. Iya. Nah kalau melihat dan berkaitan dengan konsep ini, sebenarnya dari konteks budaya lokalnya itu pembelajaran Syafar itu seperti apa? Apakah ada relevansinya ini Pak Syafar? Oh iya, kasih. Jadi relevansi antara Syafar dengan budaya lokal, karena kita sadar bahwa budaya lokal itu perlu kita lestarikan. Karena sekarang ini dengan usia kemerdekaan kita 80 tahun, maka perlulah kita memikirkan bagaimana produk-produk budaya lokal itu tetap lestari. Sehingga saya mencoba bagaimana merelevansikan antara pembelajaran Syafar ke budaya lokal. Maka sintaks Syafar ini yang kemudian saya relevansikan. Jadi pertama, relevansi yang pertama adaptasi teknologi dengan budaya lokal dengan
menggunakan sintaks substitution dan augmentation. Jadi teknologi yang digunakan ini harus kita sesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Misalnya kita terkait dengan penggunaan bahasa daerah, maka hendaklah dalam adaptasi teknologi kita memberikan aplikasi pembelajaran pada lingkup bahasa daerah yang relevan dengan lingkungan sekitar. Kemudian V-nya itu ada virtual learning, maka relevansinya ini saya mengangkat tema dengan pembelajaran virtual yang bersifat sensitif terkait dengan budaya. Maka dalam virtual learning ini kita harus mempertimbangkan norma dan kebiasaan lokal agar merasa nyaman dan tidak tereliminasi oleh sebuah teknologi. Kemudian A-nya itu apply dengan wujud relevansinya itu terkait dengan penghargaan terhadap kearifan lokal, bahwa dalam tahap apply ini maka pembelajaran itu bisa kita integrasikan nilai-nilai dan pengetahuan budaya lokal seperti kayak tradisi, bahasa dan kearifan masyarakat setempat ini, kemudian membuat sebuah pembelajaran ini lebih bermakna dan bisa berkontribusi terkait dengan pelestarian budaya lokal. Kemudian R-nya, relevansinya R-nya itu adalah evaluasi terkait dengan nilai-nilai lokal. Pada tahap ini, khususnya untuk reevaluation, proses evaluasinya itu kita memasukkan sebuah aspek budaya lokal. Misalnya bagaimana penerapan ilmunya itu berdampak pada komunitas, atau bagaimana kemudian nilai lokalnya itu tercermin dalam wujud pembelajaran, sehingga pelestarian budaya lokal tetap abadi dan tidak akan punah selama ini. Seperti itu. Itulah kemudian relevansinya kenapa kemudian model pembelajaran Sapar ini bisa membantu kita mengintegrasikan teknologi secara bertahap dan otomatis membuka peluang bagaimana kemudian menggabungkan ini budaya lokal dalam setiap tahapannya, sehingga memudahkan kita keluar dari tempurung budaya lokal menjadi sebuah inovasi teknologi untuk pelestarian budaya lokalnya, seperti itu. Ya. Pak Sabar, kalau mengidentifikasi dan memilih elemen budaya lokal yang paling cocok dalam mengintegrasikan ini ke dalam pembelajaran itu seperti apa mengidentifikasinya? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengidentifikasikan berarti ada sebuah langkah yang kemudian kita inginkan. Jadi langkah-langkah kita dalam mengidentifikasi dan memilih elemen budaya lokal untuk pembelajaran yang pertama, kita harus memahami konteks budaya lokal secara mendalam. Artinya apa? Kita lakukan kajian atau riset tentang budaya lokal di lingkungan tempat pembelajaran berlangsung, misalnya tradisi, misalnya bahasa, misalnya seni, misalnya ada istiadat dan nilai sosial yang kemudian kita bisa sebagai wujud mengidentifikasi langkah yang pertama. Karena misalnya dengan memahami konteks budaya lokal secara mendalam, maka kita harus lakukan dengan wawancara dengan tokoh masyarakat, kita lakukan observasi dan melakukan sebuah studi literatur lokal. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan nilai dan praktek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita pilih elemen budaya memang memiliki kaitan langsung dengan kompetensi atau materi yang ingin diajarkan. Jadi contohnya misalnya jika kita ingin mengajar dalam konsep matematikanya, maka kita gunakan pola ada unsur kearifan lokal yang kemudian nampak supaya betul-betul pelestarian budaya lokal ini tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan lokal. Jadi kita libatkan tokoh adat, kita libatkan para guru atau misalnya para tokoh yang kemudian mengetahui seluk-beluk terkait budaya lokal, karena kebetulan orang tua kami turunan langsung dari bangsawan, maka banyak benda-benda lokal yang kemudian masih terus dilestarikan. Itu salah satu wujud bagaimana kita tokoh masyarakat, tokoh adat tetap kita lakukan observasi sebagai bentuk studi literatur. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menyesuaikan dengan selanjutnya menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan kurikulum, karena berbicara pembelajaran harus sesuaikan dengan kurikulum. Kan sekarang ini sudah ada kurikulum bersifat kurikulum berdampak, maka ya harus kita sesuaikan, karena dengan adanya karakteristik ini sesuai dengan peminatan, maka kita bisa misalnya anggaplah cerita legenda, cerita rakyat untuk kemudian masukkan dalam kajian kurikulum. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana melakukan sebuah uji efektivitas integrasi budayanya, maka kita melihat apakah hal tersebut bisa meningkatkan motivasi atau kepemahaman
Jadi misalnya dengan tahap terakhir ini, maka kita bisa lakukan refleksi atau feedback dan hasil belajar bagaimana mengidentifikasikan antara teknologi terintegrasi dengan budaya lokal seperti itu. Iya. Nah, tentu ada pengalaman yang paling berkesan ini Pak pada saat menerapkan pembelajaran Safar di komunitas lokal ini. Mungkin ada sedikit ceritanya nih Pak tentang kesan Anda dalam menerapkan pembelajaran Safar di komunitas lokal sendiri ini. Oh ya, kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu saya lakukan sebuah riset kecil. Bagaimana menerapkan model pembelajaran Safar ini di sebuah komunitas lokal, khususnya di daerah pedesaan, yang kemudian memiliki kearifan lokal, terutama dalam hal seni tradisional, misalnya kayak penenung misalnya. Maka langkah Safar ini kita bisa implementasikan. Jadi pertama, angka pertama itu substitution. Maka awalnya kami menggantikan metode pembelajaran konvensional ini yang hanya mengandalkan pada ceramah dan buku cetak dengan menggunakan video virtual supaya betul-betul terintegrasi dengan teknologi. Kemudian yang kedua, augmentation. Jadi kita menambahkan fitur-fitur interaktif. Misalnya pada video tutorial seperti kuis singkat dan latihan simulasi pada tenun digital. Sehingga bisa meningkatkan keterlibatan peserta dan bisa mempercepat pemahaman teknik yang diajarkan. Kemudian sintas yang ketiga adalah virtual learning. Jadi karena keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, maka kita bisa melakukan sebuah pembelajaran secara virtual dengan menggunakan platform sederhana yang biasa kita banyak akses seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya, untuk kemudian bisa kita implementasikan virtual learningnya. Kemudian sintas A-nya offline. Jadi yang paling berkesan itu ketika peserta dibuat untuk bagaimana membuat sebuah produk tenun dengan pola yang mereka pelajari, tetapi dengan sentuhan kreativitas mereka yang terinspirasi dari motif budaya. Kemudian R-nya, sintas R terakhir evaluasi, bahwa setelah proses pembelajaran ini kita bisa melakukan sebuah evaluasi bersama dan tokoh masyarakat untuk bagaimana kemudian mendapatkan sebuah feedback dari hasil observasi langsung, karena bagaimana kita bisa melihat, menguji dan bagaimana memperbaiki, maka harus ada sebuah upaya feedback yang kemudian nantinya bisa menjadikan sebuah produk unggulan. Itu yang kemudian pengalaman yang sangat berkesan, sehingga pembelajaran Safar ini banyak diminati di masyarakat. Dan kemarin sebelum dilaunchingkan ini, sebetulnya Safar sudah dilakukan sosialisasi, sudah ada undangan dari media lain, dan juga pernah diundang di Provinsi Riau bagaimana memperkenalkan ini Safar, dan mereka luar biasa antusiasnya. Dan malahan sempat mau lakukan sebuah, ingin mengundang kami lagi untuk lakukan sebuah sosialisasi bagaimana penerapan implementasi Safar ini di bidang yang lain seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya bisa semua mata pelajaran ini mengimplementasikan Safar ini. Nah, kemudian apa tantangan utama nih Pak yang dihadapi saat mengintegrasikan kearifan lokal dengan metode pembelajaran modern saat sekarang ini? Jadi tantangan-tantangan kita sering hadapi terkait dengan mengintegrasikan kearifan lokal ini dengan pembelajaran modern. Pertama, adanya perbedaan perspektif dan nilai. Karena kearifan lokal itu seringkali berbasis tradisi dan nilai yang sudah lama. Sementara pembelajaran modern ini cenderung bagaimana mengedepankan teknologi dan pendekatan ilmiah. Jadi perbedaan ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidaksesuaian atau ada semacam resistensi. Kemudian kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Di banyak daerah, terutama pada lingkup pedesaan misalnya, maka akses terhadap teknologi modern, khususnya kayak internet, itu mengalami atau misalnya perangkat yang terbatas. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan, dan hal ini yang kemudian menyulitkan bagaimana penerapan metode pembelajaran modern ini yang menggunakan teknologi. Kemudian ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan memiliki
tantangan juga, sehingga kita perlu lakukan yang namanya sebuah pelatihan dan pendampingan untuk supaya tantangan tersebut bisa teratasi. Kemudian keempat adalah kesulitan memilih elemen budaya yang bersifat relevan dan positif, karena tidak semua aspek budaya lokal itu kita mudah integrasikan atau sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, karena biasa setiap daerah beda-beda muatan lokalnya, sehingga itu yang kemudian kesulitan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya semacam resistensi dari komunitas atau stakeholder. Ada kalanya masyarakat atau orang tua siswa yang merasa khawatir bahwa pembelajaran modern itu bisa mengikis budaya lokal. Hal ini yang kemudian biasa menimbulkan terjadi resistensi atau misalnya terjadinya sebuah penolakan, sehingga mengakibatkan kurangnya dukungan terkait dengan teknologi modern yang kami temukan sebagai wujud implementasi pembelajaran SAPA di era modern seperti itu. Jadi menurut kita bagaimana pembelajaran SAPA ini dapat membantu juga untuk generasi muda untuk lebih menghargai warisan budaya mereka, karena kan dengan adanya sentuhan lokal, kearifan lokal, kemudian dipadukan dengan pembelajaran modern seperti SAFAR ini, tentu akan meningkatkan istilahnya meningkatkan semangat anak-anak muda untuk lebih menghargai warisan budaya. Jadi menurut saya bahwa pembelajaran SAPAR ini sangat membantu generasi muda, karena sekarang generasi Z yang kemudian paham terkait dengan teknologi, maka beberapa cara yang kita bisa lakukan itu untuk lebih menghargai warisan budaya. Pertama, pendekatan bertahap secara sistematis. Maka model SAPAR ini yang terdiri dari tahapan substitusi, augmentation, virtual learning, offline, dan replacement itu memungkinkan integrasi budaya lokal itu secara bertahap dan struktur. Ini membuat generasi muda tidak hanya mengenal budaya secara teoritis, tapi juga mengalami dan bisa menerapkan secara kondisi nyata. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu dengan penggunaan teknologi bagaimana memvisualisasikan terkait budaya lokal, karena sekarang ini budaya lokal mulai terkikis, maka kita perlu melestarikan meskipun kondisi zaman berbeda, maka kaula muda itu harus betul-betul garda terdepan untuk kemudian melestarikan budaya lokal. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembelajaran virtual ini bisa menghubungkan pada komunitas, bahwa virtual learning memungkinkan kita, generasi muda dari berbagai daerah itu bisa berinteraksi dengan adanya semacam virtual learning yang tidak bisa yang boleh kata persoalan waktu, jarak itu tidak menghalangi batasan geografis. Kemudian dalam konteks yang offline, penerapan dalam konteks nyata, bahwa generasi muda ini didorong bagaimana mengaplikasikan pengetahuan budaya itu dalam proyek kreatif atau kegiatan sehari-hari, misalnya membuat karya seni, bagaimana melestarikan bahasa, atau bagaimana mengembangkan produk budaya. Kemudian yang terakhir dengan penerapan R-nya sebagai evaluation, maka tapi ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bagaimana merefleksikan pengalaman belajar budaya mereka, memahami nilai-nilai di balik budaya tersebut, dan bagaimana melihat relevansinya dalam kehidupan modern. Artinya bahwa pembelajaran SAPAR ini membantu bagaimana menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal secara efektif dan menarik, sehingga generasi muda tidak hanya mengenal tetapi juga bagaimana menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka dengan cara yang relevan dan kontekstual. Seperti itulah bagaimana cara kita mendekati generasi muda supaya betul-betul cinta pada budaya lokal, seperti itu. Iya. Nah, untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari program pembelajaran SAPAR ini, itu metodenya seperti apa? Iya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dan dampaknya ini? Maka ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah menentukan indikator keberhasilan yang jelas dengan melakukan sebuah pendekatan kajian yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Contohnya indikator yang bersifat kuantitatif ini, maka kita bisa melihat jumlah peserta yang aktif mengikuti pembelajaran, tingkat kelulusannya bagaimana, tingkat pencapaiannya bagaimana, tingkat frekuensi penggunaan teknologi dan bagaimana, dan hasil-hasilnya tesnya itu bagaimana. Itulah secara indikator kuantitatif. Kalau dia secara indikator kualitatif, maka
kita bisa melihat secara tingkat kepuasan peserta bagaimana perubahan sikap terhadap budaya lokal, bagaimana kualitasnya mereka dalam penerapan materi dan bagaimana kualitas produk pembelajaran yang dihasilkan. Kemudian kedua, dengan metode pengumpulan data, maka bisa kita lakukan dengan langkah yang pertama, observasi langsung, bagaimana mengamati proses pembelajaran langsung dan menerapkan budaya lokal dalam kegiatan yang nyata. Kemudian yang kedua, dengan melakukan sebuah wawancara FGD, maka dengan adanya wawancara FGD ini, fokus group discussion mengumpulkan pendapat, mengumpulkan pengalaman dan feedback dari peserta. Kemudian ke berikutnya itu dengan kuesioner atau survei untuk bagaimana mengukur persepsi, bagaimana motivasi dan kepuasan peserta ini terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Dan terakhir itu adalah dokumentasi, berarti mengumpulkan bukti berupa foto, berupa video dan sebagainya. Inilah kemudian tahap yang kita lakukan, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan kita dan bagaimana mengukur juga untuk evaluasi pas setiap tahap. Maka kita lakukan dengan pembedah tahapan. Jadi misalnya tadi dengan tahapan substitusi dokumentasi, maka apakah teknologi yang digunakan ini efektif atau tidak, kemudian virtual learningnya sejauh mana peserta aktif dalam berprestasi dalam pembelajaran daring, kemudian offline itu apakah peserta ini mampu mengevaluasikan, kemudian terakhir itu reevaluasi, bagaimana hasil refleksinya ini, apakah ada peningkatan pemahaman atau bagaimana terkait dengan budaya lokal. Itulah sebagai wujud bagaimana kemudian mengukur keberhasilan dan dampak program pembelajaran Saper ini untuk bagaimana memerlukan indikator yang jelas, bagaimana melakukan metode pembelajaran data yang beragama dan melakukan sebuah evaluasi berkelanjutan sehingga menemukan sebuah kontribusi terkait dengan pelestarian budaya lokal seperti itu. Oke, baik. Pak Disabar, sebentar kita akan lanjut. Menarik sekali karena sudah banyak hal yang tadi diuraikan ya berkaitan dengan pembelajaran Safar ini sendiri. Kita hadirkan dulu satu kelong, selepas itu kita akan kembali lagi melanjutkan obrolan kita.
nake susahku nuboko ina talasaku si ranukana susahnya waku ambolika sindung pak barangkana ikaw jibawang aku lela pakaero ikaw sere inakirua te atonja lani tunai ikaw sere inakirua te atonja lani tunai mananu inroi annelino mananu labang buri marai susah ko antu lamboyai sangkamangku tenai sekali nake susahku nuboko ina talasaku si ranukana susahnya waku amolika simpung pak mai si ranukana susahnya waku amolika simpung pak mai. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku ngedusel Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Cobain Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Baik sahabat budaya, masih bersama di obrolan Mosaik Budaya. Kita lanjut lagi ya Pak Andi Safar, berkaitan dengan tadi pembelajaran dan sistem Safar ini dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Nah kemudian yang menarik juga tadi tantangannya sudah kita bahas berkaitan dengan apa saja tantangan utamanya. Kemudian pembelajaran Safar ini juga membantu generasi muda untuk lebih menghargai warisan budaya. Nah kalau dari sisi teknologinya nih Pak Safar, jika ada misalnya ya, pastinya ada peran teknologi dalam mendukung atau memperkaya proses pembelajaran Safar ini. Seperti apa perannya itu Pak? Oke, jadi berbicara peran teknologi dalam mendukung dan memperkaya proses pembelajaran Safar ini sangat krusial ya. Kenapa dikatakan sangat krusial? Karena teknologi itu dia berperang sebagai alat penguat dan dia juga berperang sebagai alat pengembang dalam pembelajaran Safar ini. Jadi
bukan hanya sebatas mengganti metode tradisional, tapi dengan teknologi bahwa pembelajaran ini menjadi sebuah lebih dinamis, lebih interaktif dan lebih kita bisa akses secara luas, sehingga memungkinkan kita bisa integrasikan budaya lokal itu secara kreatif dan relevan, sehingga betul-betul bahwa teknologi ini punya peran kita dalam hal integrasikan itu masuk ke lingkup budaya lokal. Karena dengan melakukan sebuah runut sintaksnya Sapar ini, maka S-nya itu sebagai substitution, maka teknologi ini menggantikan sebuah alat atau metode pembelajaran tradisional tanpa mengubah fungsi dasarnya. Misalnya penggunaan e-book menggantikan buku cetak atau pengganti papan tulis, maka peran teknologinya itu adalah bagaimana dia bisa mempermudah akses materi dan membuat pembelajaran ini lebih praktis. Kemudian tahap yang kedua, augmentation, bahwa teknologi itu tidak hanya menggantikan, tapi dia juga bisa menambah fungsi yang bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi contohnya misalnya aplikasi pembelajaran interaktif, video tutorial dengan kuis, atau simulasi digital. Maka peran teknologinya sini adalah bagaimana dia bisa meningkatkan keterlibatan dan integrativitas siswa dan memberikan sebuah umpan balik langsung. Kemudian tahap ketiga, virtual learning, maka pembelajaran ini dilakukan secara daring menggunakan teknologi digital untuk bagaimana mengakses materi dan berinteraksi. Contoh penerapannya itu kita bisa menggunakan platform video conference, kita bisa menggunakan LMS (Learning Management System), kita bisa menggunakan forum diskusi online. Maka peran teknologinya seperti apa? Maka bisa kita mengatasi batasan geografis, memungkinkan kita lakukan yang namanya pembelajaran yang bersifat fleksibel dan kolaboratif. Kemudian tahap keempat itu adalah apply, maka teknologi sini bisa membantu para tenaga didik, misalnya siswa misalnya menerapkan pengetahuan itu dalam konteks nyata atau simulasi. Jadi contohnya kita bisa lihat ini software design untuk bagaimana membuat karya seni budaya, aplikasi coding bagaimana kita bisa membuat game edukasi yang terinteraksi dengan budaya lokal. Maka peran teknologi seperti apa? Dia bisa memfasilitasi kreativitas dan bisa melakukan sebuah aplikasi praktis yang relevan dengan budaya lokal. Kemudian sintaks R terakhir, re-evaluation, itu maka teknologi digunakan bagaimana memperlakukan evaluasi refleksi secara efektif. Contohnya bisa kita lihat ada kita menggunakan platform kuis online, kita bisa menggunakan feedback digital, maka peran teknologi ini adalah bagaimana dia mempermudah lakukan sebuah pengumpulan data evaluasi, bagaimana dia bisa mempercepat proses penilaian dan bisa memberikan feedback yang personal. Maka seperti itulah gambaran bahwa peran teknologi sangat mendukung dan bisa memperkaya proses pembelajaran Sapar yang sangat krusial seperti itu. Iya. Nah, dalam pandangan Pak Safar ini, pembelajaran Sapar ini dapat berkontribusi pada pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi, itu seperti apa? Ya, jadi dalam pandangan saya bahwa pembelajaran Sapar ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi itu dengan melakukan beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal secara seimbang, bahwa pembelajaran Sapar ini bisa memanfaatkan teknologi itu sebagai alat bantu yang tidak hanya menggantikan sebuah metode tradisional, tapi bisa juga dia meningkatkan cara kita mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda, bahwa budaya lokal tidak hilang tersisih oleh pengaruh global, melainkan justru diperkuat melalui sebuah media yang relevan dengan zaman sekarang. Kemudian cara yang kedua itu adalah bisa kita meningkatkan akses dan penyebaran budaya lokal, bahwa melalui pembelajaran Sapar khususnya tahap virtual learning, maka budaya lokal itu bisa diakses dan dipelajari oleh lebih banyak orang, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena
Ini memungkinkan bahwa budaya lokal itu dikenal luas, bahkan sampai ke tingkat nasional maupun internasional, sehingga memperkuat ekstensi di era global. Kemudian cara yang ketiga itu adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pelestarian budaya, bahwa mengkhusus tahap apply atau penerapan, bahwa dalam model Sapar ini kita bisa mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi sebuah penikmat budaya, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang bisa mengaplikasikan dan bisa mengembangkan budaya lokal dalam bentuk karya atau sebuah inovasi. Inilah yang kemudian pandangan saya, sehingga bisa memberikan sebuah kontribusi yang nyata terkait dengan pelestarian budaya lokal. Ya. Nah, kalau pelibatan tokoh masyarakat, kemudian pemuka-pemuka adat, praktisi budaya lokal dalam proses pembelajaran itu gimana pelibatannya? Jadi pelibatan tokoh masyarakat ini dan tokoh adat atau praktisi budaya sangat perlu kita hadirkan, karena mereka tahu kondisi real di lapangan, sehingga perlu kita undang. Jadi pertama, langkah yang kita lakukan untuk bagaimana melibatkan tokoh masyarakat, tatua adat atau praktisi budaya itu, maka yang pertama kita lakukan adalah mengundang sebagai narasumber atau pembicara tamu. Kita ajak tokoh masyarakat atau tatua adat ini untuk bagaimana berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan seputar budaya lokal secara langsung kepada peserta. Kemudian kedua, menjadikan mereka sebagai mentor atau pembimbing praktek. Kita libatkan praktisi budaya ini dalam kegiatan praktis seperti kayak kerajinan tangan, tarian tradisional atau upacara adat, sehingga bisa betul-betul mendapatkan bimbingan teknis dan nilai budaya pada mentor tersebut. Kemudian ketiga, kita bisa berkolaborasi dalam pengembangan materi pembelajaran. Kita ajak tokoh budaya untuk bagaimana membantu menyusun atau memvalidasi materi pembelajaran ini agar sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku, karena keinginan kita dan keterlibatannya mereka bisa tidak hanya memperkaya isi pembelajaran, tapi bagaimana kemudian bisa memperkuat hubungan antara pendidikan formal dan komunitas, sehingga betul-betul pelestarian budaya lokal tetap terjaga, kemudian tidak terkikis oleh zaman, karena setiap sama mereka seorang tokoh-tokoh itu yang mewarnai zamannya. Inilah generasi muda yang perlu kita sebagai terdepan bagaimana melestarikan budaya lokal seperti itu. Oke. Nah, kalau bagi kita sendiri nih, saran tak bagi pendidik atau komunitas yang mungkin tentunya ingin memulai program pembelajaran Safar ini, yang tentunya supaya nanti bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih. Jadi beberapa saran praktis itu bagi pendidik. Kebetulan saya juga sebagai pendidik. Meskipun bidang saya bukan budaya, tapi bisa mengintegrasikan antara teknologi ke budaya, sehingga bisa keluar dari tempurung yang awalnya dalam zona nyaman. Betul. Kita ingin coba bagaimana kemudian nuansa teknologi terlahir sebagai wujud inovasinya. Maka beberapa saran praktis. Yang pertama, kita lakukan yang namanya kajian awal itu terhadap budaya lokal dan kebutuhan. Jadi pahami dengan baik karya pengembangan yang ada dan kebutuhan belajarnya. Kemudian kita rancang program dan tahapan Sapar yang jelas. Kita susun rencana pembelajaran yang mencakup sintaks Sapar, substitusi, argumentasi, petrol learning, dan evaluasi, dan pastikan setiap tahapan ini memiliki tujuan dan aktivitas yang bisa terukur. Kemudian ketiga, kita mulai dengan teknologi sederhana sesuai dengan kondisi. Kita pilih teknologi yang betul-betul mudah diakses dan digunakan oleh peserta dan pendidik, misalnya smartphone dan sebagainya, yang betul-betul yang familiar, sehingga kita bisa dengan kondisi teknologi yang sederhana, dan kita tidak memaksakan teknologi canggih jika infrastruktur itu belum mendukung. Artinya apa? Kita sesuai dengan kondisi yang betul-betul fleksibel dengan teknologi. Kemudian cara praktis yang berikutnya adalah kita libatkan tokoh dan praktisi budaya sejak awal. Kita ajak mereka berperan aktif sebagai narasumber, sebagai mentor, dan sebagai pengembang materi. Bagaimana dengan
meningkatkan bahwa mereka kan tahu kondisi realnya di lapangan seperti apa, mereka tahu kondisi zamannya bagaimana, supaya betul-betul pelestarian budaya ini tetap terjaga. Dan yang terakhir itu adalah kita bangun sebuah jejaring dan kemitraan. Kita kerjasama dengan sekolah lain, kita kerjasama dengan lembaga budaya atau pemerintah desa, sehingga bisa memperkuat sumber daya dan dukungan program ini terkait dengan pelestarian budaya lokal seperti itu. Artinya apa? Dengan memulai program pembelajaran Sapar ini, maka kita bisa lakukan namanya kolaborasi erat dengan komunitas budaya. Kita bisa lakukan dengan pendekatan talking yang sesuai, sehingga langkah-langkah tersebut, Sinta Sapar tersebut itu bisa berjalan efektif, bisa relevan dan berkelanjutan dalam melestarikan budaya lokal, sekaligus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya. Nah, kalau melihat dari perspektif tadi ini, ada perbedaan tentunya yang signifikan dalam proses pembelajaran Sapar ini. Karena kan setiap daerah dan wilayah itu memiliki karakteristik budaya yang berbeda nih Pak Sapar. Nah, apa perbedaan signifikan dalam penerapan pembelajaran Sapar ini? Kasih. Jadi memang setiap daerah, setiap budaya punya memang perbedaan yang unik. Maka langkah yang kita lakukan itu, aspek perbedaannya itu pertama, kita melihat konten budaya yang diintegrasikan. Jadi setiap daerah itu memiliki kearifan lokal, memiliki tradisi, memiliki nilai budaya yang unik. Maka materi pembelajaran Sapar ini kita harus sesuaikan dengan elemen budaya agar relevan dan bermakna bagi peserta. Kemudian yang kedua, kita lakukan dengan metode dan pendekatan pengajaran. Jadi kita cara menyampaikan budaya lokal ini bisa berbeda tergantung pada kebiasaan dan norma sosial setempat. Misalnya ya, kita berikan contoh di daerah yang lebih tradisional, maka pendekatan tatap muka dan praktik langsung dengan tokoh adat itu lebih dominan. Sementara di daerah urban misalnya, maka kita bisa lakukan dengan metode virtual learning yang bisa lebih diterima. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita lakukan dengan tingkat akses dan penggunaan teknologi. Maka bahwa infrastruktur teknologi dan literasi di kita itu berbeda antar daerah, maka daerah dengan akses teknologi yang terbatas maka mungkin lebih fokus pada tahap substitusi documentation dengan teknologi, sedangkan daerah yang dengan akses yang lebih bisa mengoptimalkan dengan aplikasi dan teknologi yang canggih. Kemudian berikutnya adalah adanya peran tokoh dan komunitas lokal. Maka struktur sosial, peran tokoh adat atau praktik budaya itu berbeda-beda ya. Maka kita harus lakukan dengan pendekatan kolaborasi, sehingga memungkinkan bahwa penerapan pembelajaran Sapar tidak bisa seragam untuk semua daerah, karena perbedaan karakteristik budaya, perbedaan karena kondisi sosialnya, mungkin juga karena infrastruktur yang teknologinya. Maka pendekatan kita bisa lakukan itu dengan pendekatan yang bersifat kontekstual dan adaptif untuk bagaimana pembelajaran ini bisa lebih efektif dan mampu bagaimana memberdayakan budaya lokal itu secara optimal. Maka seperti itulah langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk bagaimana menerapkan ini yang memang perbedaan karakteristik budayanya seperti itu. Iya. Nah, memastikan bahwa pembelajaran Sapar ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga praktis dan relevan bagi kehidupan sehari-hari, baik untuk mahasiswa, pelajar, ataupun generasi muda ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi dengan menempatkan penerapan praktis sebagai inti pembelajaran, mengaitkan materi dengan kebutuhan nyata, serta melibatkan peserta secara aktif dan komunitas budaya, sehingga pembelajaran Sapar ini akan menjadi sebuah proses yang hidup, proses yang relevan dan berdampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Kita melihat ke depan, visi untuk masa depan itu pembelajaran Sapar khususnya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan bisa dirumuskan dengan langkah-langkah konkret. Maka dengan menjadikan bahwa model pembelajaran Sapar di Sulawesi Selatan itu menjadikan sebuah model pembelajaran yang bersifat inovatif, yang mengintegrasikan teknologi digital dan kearifan lokal di Sulawesi Selatan itu secara harmonis, dan untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang berdasarkan global sekaligus berakar kuat pada nilai budaya. Maka langkah yang kita lakukan itu bagaimana menjabarkan visi kita ini
Maka kita lakukan namanya integrasi teknologi dan budaya lokal yang bersifat harmonis. Kemudian kedua dengan melakukan sebuah penguatan identitas budaya. Kemudian yang ketiga bagaimana kemudian pemberdayaan komunitas dan kolaborasi. Itulah tahapan yang kemudian bisa menjembatani antara tradisi dan modernitas seperti itu. Ya, baik. Terakhir mungkin ini Pak Safar, sebagai penemu metode pembelajaran Safar ini sendiri, visi tak ke depan ini untuk pembelajaran Safar di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan ini. Oh ya, jadi kalau kita melihat dengan visinya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa dengan dengan visi masa depan pembelajaran Safar di Sulawesi Selatan menjadikan role model pembelajaran yang bersifat inovatif, yang mampu mengintegrasikan teknologi digital dan kearifan lokal ini secara harmonis untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang berdasarkan global sekaligus karakter kuat pada nilai budaya dan identitas lokalnya. Jadi seperti itulah visi kita dengan penerapan Safar ini supaya pelestarian budaya itu tetap terjaga dan tidak terkikis oleh zaman. Oke, baik Pak Safar, mungkin terakhir closing statement untuk kebersamaan kita di acara Musaik Budaya, silakan. Oh iya, jadi closing statement ini pada kegiatan Musaik Budaya bahwa pembelajaran Safar ini menawarkan sebuah pendekatan yang bersifat inovatif dan bermakna, bagaimana menggabungkan antara teknologi modern dengan kearifan budaya lokal melalui integrasi yang tepat dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Kita dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cakap secara digital, tapi juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab dalam melestarikan budaya lokal. Semoga upaya ini bisa menjadikan sebuah pijakan kuat bagi pembangunan pendidikan yang berakar pada identitas lokal sekaligus siap menghadapi tantangan global di masa depan sehingga pelestarian budaya lokal ini tetap terjaga. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Safar. Tapi sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali berbagi sharing-sharing lah ya di Pro 4. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar AMD STMT IPM. Beliau salah satu penemu metode pembelajaran Pak ya, yang pembelajaran itu Safar. Pembelajaran Safar. Nah, tentu ini menarik sekali karena nantinya akan menjadi juga materi pembelajaran di khususnya bagi peserta pendidik ya, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi mudah-mudahan sampainya nanti di seluruh Indonesia, bahkan di tingkat mancanegara. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.